hadir. Minum dulu lah, silakan sambil menunggu. Asap juga diminum dong, harus bersama-sama. Harus sama-sama ya. Nggak apa-apa lah coklat, paling naik berapa kilo udah ya. Oh, waalaikumsalam. Pas sekali. Minum dulu. Iya. Lanjut dulu. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ini kita lagi ngobrol sama Teh Yulia nih, Ustaz. Memang semua orang pasti mendapatkan ujian, itu pasti ya. Betul. Tapi seberapa kuat seorang bisa menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kalau dia keimanannya belum kuat? Siap. Artinya memang persoalan tentang ujian sebagaimana yang sama kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira orang-orang yang beriman itu mengakui saja keimanannya kepada Allah tanpa Allah Ta'ala uji? Artinya justru adanya ujian itu untuk mengukur sejauh mana barometer keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran lewat ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan jadikan jalan keluar untuk mereka, untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi dulu pernah nggak mengalami masa-masa yang saat diberikan ujian, mungkin mohon maaf pas perceraian yang pertama, menanggapinya beda dengan yang sekarang, gitu gimana? Jadi ada satu titik Asad di mana ia sudah putus asa dalam hidup, gitu ya, yang akhirnya dengan kebodohan yang luar biasa yang tidak bisa melawan si hasutan hati ini, si setan yang ada dalam hati ini untuk yang, aduh saya nggak siap ngadepin semua orang ini, aku lebih baik pergi saja. Gitu kan ya bahasanya gitu ya. Kebayang nggak kalau saat itu sama Allah diaminin, saya sekarang sedang tersiksa di dalam kubur, bayangin gitu kan. Tapi akhirnya makanya salah satunya yang ia bilang bahwa aduh ya Allah, Allah menyelamatkan dengan caranya misterius ini sudah Allah banget, Masya Allah buat dia. Justru itulah tanda daripada iman seseorang. Artinya barometer keimanan ini sudah mulai nampak di dalam diri seorang hamba. Dalam kasus ini seperti Teh Yuli ya, sebetulnya kalau buat yang namanya ujian itu bukan dalam persoalan seorang hamba Allah Ta'ala benci kepadanya. Justru Allah sayang sama dia. Kan musibah itu terbagi menjadi tiga. Ada yang dia menjadi peringatan, ada yang kemudian dia menjadi ujian, ada yang menjadi sebab. Kalau seorang hamba diuji oleh Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sangat cinta kepada hambanya. Iya nih, selain dia sebagai seorang presenter, tapi dia jago buat puisi juga. Tolong nanti mau dibacakan ya, tapi setelah ini ya. Oke, siap. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hijau Stories, a beautiful spiritual journey. Sujud Cinta Yulia. Masya Allah. Jadi ini adalah buku ya Ustaz, dibuat oleh Iya, yang dipersembahkan untuk anak-anaknya. Subhanallah. Jadi anak-anaknya sudah mulai kritis sekarang Iya ya. Sebenarnya gini, ketika perjalanan spiritual ini, Ia merasa bahwa gini, Ia nggak pernah tahu rahasianya Allah. Allah memberikan Ia kesempatan sampai kapan Ia bisa mendampingi anak-anak. Jadi artinya untuk saat ini Ia nggak punya waktu untuk rasanya belum cukup untuk menjelaskan kepada anak-anak apa yang sebenarnya terjadi oleh kehidupan kita bertiga ini. Karena yang satu masih 10 tahun, yang satu masih 5 tahun, masih terlalu dini. Saya cuma ingin berpesan sama mereka bahwa apa yang terjadi ini semata-mata karena diizinkan sama Allah. Jadi Ia nggak mau anak-anak ini menyalahkan siapapun. Dan ini adalah, nah, Sujud Cinta Yulia ini yang Ia persembahkan buat anak-anak. Lalu mana apa ininya? Puisinya, prolog atau apa istilahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Persembahan untuk nafas jiwaku, Kaila Aura Fabian dan Kiandra Aldia Arka. Kaila, andai saja permintaan maaf itu adalah nafasku, maka seluruh nafas yang mengalir masuk dan keluar dalam paru-paruku adalah permintaan maaf Bunda padamu. Mungkin saat ini engkau belum mengerti, namun Bunda yakin sang waktu yang akan menempa dirimu juga Bundamu.
Kailah, ternyata tidak semua yang kita impikan dapat berlangsung indah sesuai harapan. Seperti samudra gelombang yang pasang dan badai kadang datang menerjang. Semua badai yang menghadap itu ternyata pesan darinya. Ternyata pesan-pesan kasih darinya itu untuk selalu mengingatkan kita agar kita tidak tenggelam dalam kesombongan dan keangkuhan. Bahkan bila perlu, Allah akan mengirimkan badai agungnya agar kita benar-benar menyerah lalu sujud kepadanya. Melalui buku ini, Bunda persembahkan sebuah cinta, cinta yang tak cukup dalam pilihan kata, cinta yang tak cukup dalam bingkisan tanda, cinta yang tak cukup dengan belayan mesra, tapi cinta yang menjadikan dirinya hadir bersama kita selamanya. Sepenuh cinta dari Bunda. Asap, jadi aku nangis. Luar biasa ya, saya. Kata-katanya luar biasa. Itu artinya itu bukan sebuah karangan semata, akan tetapi sumbernya dari lubuk hati yang paling dalam, ketulusan seorang ibu kepada anak-anak yang benar-benar dicintai. Dan apa perbedaan Yulia yang sekarang dengan yang dulu dalam memaknai hidup? Sekarang sih sudah berpegang kepada Allah, artinya bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah panduan hidupnya kita, karena kita masterpiece-nya Allah. Kita manusia ini masterpiece-nya Allah, pasti ada buku panduannya Al-Quran dan hadis. Udah selogis apapun menurut kita, kalau itu di luar dari Al-Quran dan hadis sudah pasti salah. Jadi makanya dengan segala yang sekarang ya lalui sekarang ini, udahlah, Al-Luqman 22 kata Allah, serahkan segalanya kepada aku, semuanya selesai. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Insya Allah ya sedang berproses ya juga gitu. Memang manusia itu pasti diberikan ujian, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta ya Ustaz. Betul sekali. Allah menyampaikan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal was thamarat. Dan sungguh, jadi kata awal di dalam ayat ini walanabluwannakum, ada dua huruf taukid. Yang pertama lam taukid dan yang kedua adalah nun taukid sakilah. Sebagai penekanan kepada kita hamba-hambanya, pasti tanpa ragu sedikit pun manusia akan diberikan oleh Allah berbagai macam ujian. Tapi di akhir ayat ini subhanallah, wa basyirus sabirin, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bersabar kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepadanya. Oke, lalu iya nih pertanyaannya Terakhir ya saat takut orangnya Iya, aneh. takut Justru aneh. yang terakhir ini yang paling aneh nanti nih. Betul. Kamu pernah mengalami gagalan berumah tangga 2 kali, trauma ya untuk menikah lagi atau sudah menutup diri tidak ingin cari jodoh? Karena penonton Hijab Stories ini banyak juga laki-laki soleh Ustaz. Betul, oh masya Allah. Iya juga para wanita. Subhanallah. Jangan korek ke depan muka saya. Ya. Silakan. ada ceritanya dulu sebenarnya ya, tapi ya, jadi waktu itu berangkat umrah, pada saat itu ia merasa bahwa banyak sekali hal-hal yang Allah sudah berikan kepada ia, yang akhirnya ia merasa bahwa aduh kayaknya aku udah harusnya tuh udah yang bersyukur dan bisa minta yang macam-macam lagi, termasuk jodoh. Karena apa? Jodoh, rezeki, ya kan, mautnya kita itu dijamin sama Allah. Jadi ketika aku berangkat ke tanah suci, harusnya aku meminta sesuatu yang lebih dijamin sama Allah. Apa itu? Ampunan dosanya aku, minta hidayah, minta rahmat gitu ya kan. Akhirnya aku berangkat ke tanah suci, semua berjalan dengan lancar di Madinah. Setelah selesai aku umroh nih kan, ketika aku sedang selesai sholat, tiba-tiba lewat sepasang suami istri gitu ya. Tiba-tiba aku menangis. Aku menangis di situ dan aku berpikir, ya Allah nikmatnya ya kalau berangkat ke tanah suci ini bersama imam gitu ya.
Itu yang ada di rasanya aku, dan aku menangis, dan saat itu tapi aku tersadar langsung wudhu, terus sholat tobat, tapi di situ bertafakur. Gak boleh merasa bahwa semua sudah diselesaikan sama Allah. Betul, sudah dijamin jodoh sama Allah, tapi bukan berarti menutup hati. Ada usaha. Karena sunatullahnya berpasang-pasangan. Jadi intinya sudah siap Jadi, lagi ya. dibilang siap jangan juga. Tapi artinya bahwa tidak menutup diri lagi seperti dulu yang merasa sudah mampu menjalani semuanya sendiri gitu. Intinya sekarang, Intinya dan kesimpulannya Ustaz, intinya adalah ikutin Allah aja dah. Ya, saya punya moto, prinsip untuk diri saya itu ikutin Allah aja. Artinya bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu benar. Tapi harus ada kasab, harus ada usaha dari diri manusia itu sendiri. Gitu kan. Usahanya wajib, dapat enggaknya itu hak Allah. terima kasih Yulia atas waktunya. Sama-sama. Ustaz Jailani juga terima kasih. Dan kita mau tukeran buku Ustaz, tapi saya jangan iri ya. Iya, ntar di belakang aja. Udah pesen Kita nggak ngeliat aja dulu.